Servis itu ada meaningnya, ada artinya Ya, ada sebenarnya. artinya. Ya, yang utama itu yang akan diservis kan ada 5 nih. S service. Berapa itu service? S itu smile. Hai sahabat GBA, kembali lagi di podcast kita yang memberikan edukasi tentang hospitality. Buat sahabat GBA tetap semangat dan selamat menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Nah, jadi tentunya yang lain juga tahu siapa beliau yang tertua kita. Jadi dia adalah Bro Agus. Ya, apa kabar men? Baik. Sehat? Sehat. Oke. Bro Agus, apa kabar? Semuanya gimana masa corona? Masa pandemi? Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua? Ya, jadi di masa pandemi ini agak begitu sulit sedikit ya, terutama di daerah Canggu. Oke. Ya masih lah ada segelintir tamu ya. Segelintir tamu, masih ada kehidupan. Masih ada kehidupan, segelintir tamu. Terutama yang ekspat, lokal itu masih ada. Ya lumayan lah untuk mengcover operasional. Oke. By the way, ada beberapa yang kita mesti perbincangkan nih untuk hari ini. Jadi satu sisi sahabat GBA juga melihat hospitality itu seperti apa sih gitu loh, karena kita bicara di arah hospitality gitu kan. Ya. Jadi sambil kita ngopi, sambil kita santai, awalnya dulu kan kita udah sempat ngobrol kan, dan ada di YouTube kita sebelumnya gitu kan, sempat kita ngobrol gimana dulunya Bro bisa sampai saat ini gitu kan. Nah, tapi di luar itu ada beberapa hal yang saya tanyakan, yang aku tanyakan nih, yaitu pertama, gimana caranya di perusahaanmu tuh bisa survive di masa corona ini? Yang saya lakukan di Partnermate yaitu untuk operasional ini gimana kita caranya cut cost untuk dari staff, di bar, di kitchen gitu. Jadi contohnya kalau di staff biar kita tetap memperkerjakan mereka, jadi saya kayak bagi gitu. Jadi 1 bulan itu 1 staff dapat kerjanya itu ya 10 kali, 11 kali kan lumayan untuk. Oke. Jadi dalam operasional itu dikurangi apa jamnya apa bagaimana? Dikurangi. Jadi normalnya kan kerja kita setiap hari. Ya liburnya 1 minggu sekali. Jadi 1 bulan itu kita 1 staff maksimal dapat kerjanya 12 kali. Oh gitu. Berarti yang in charge di bar, floor sama kitchen itu normal staff apa di kita kurangi juga. Ya, nah, 1 shift. Jadi kan otomatis operasional berkurang nih. Ya kan selama corona ini lah kita anggap. Dari segi income penjualan turun drastis. Langsung drastis. Ya, turun drastis. Jadi efek corona itu sangat mempengaruhi kita semua ya. Iya, sangat. Dari segala lini pariwisata. Bahkan banyak teman-teman kita juga yang perusahaannya nggak survive. Dia tutup sementara atau bagaimana dan di PHK. Atau diberhentikan sementara. Diberhentikan sementara ya. Banyak. Terus dari Bro sendiri kemarin bisa survive kayak gitu, komitmen dari bosnya sendiri apa bagaimana? Ya ini dari komitmen bos. Ya. Karena dia pengen buka terus yang kedua juga kasihan juga sama staff. Tetaplah kasih dia sedikit untuk bisa bertahan gitu. Oke. Jadi saat ini sudah vaksin semuanya? Saat ini baru setengah sih OTW vaksin. Yang sisanya OTW. Oh gitu. Setengah udah vaksin? Setengah udah vaksin. Jadi yang tahap pertama. Tahap kedua kan menunggu lagi 2 bulan. Kalau nggak salah Mei. Oke. Terus di corona ini kan pastinya banyak waktu yang luang dong di tempatmu Bro. Jadi kayak misalkan tidak semuanya breakfast, lunch, dinner itu running seperti sebelumnya gitu kan. Bahkan party pun mungkin dikurangi pastinya.
Sekarang sama sekali nggak ada party. Nggak ada party ya, apalagi dari Canggu ya? Ya, cuma ya operasional biasa aja, breakfast kita buka, lunch sama dinner. Jadi jam 9 sampai jam 9 malam. Berarti dia mengikuti aturan pemerintah. Aturan pemerintah ya. Nah sebelumnya kan ada tuh aturan pemerintah dibuka sampai jam 7 ya kalau salah ya. Itu gimana? Kalau waktu itu kita tetap sampai jam 7 ya jam 7. Berarti dari breakfast sampai jam 7 dari malam? Dari breakfast sampai jam 7 malam. Income terbesar selama corona berapa? Kalau income terbesar mungkin di angka di angka 7 kali ya. Ya. Di 7 per hari ya? Di 7 di enggak per hari, average enggak. Oh, jadi di weekend aja bisa. Ya, weekend. Ya, masih. Yang sebelumnya berapa kali lipat jauh daripada itu ya? Iya, pastinya kalau normal itu pastinya. Berarti berpengaruh sama service sama yang lain dong. Berarti untuk semua salary-nya staff itu dinormalin apa gimana? Kita bayar harian. Harian ya? Iya. Berarti kembali ke DW ya? Ke DW ya istilahnya. Nggak apa-apa sih karena memang semua hal ini kena dan itu juga bosnya termasuk orang yang baik lah gitu. Iya. Artinya dia bisa survive dengan seperti itu gitu kan. By the way, itu berapa lama pernah di Bad Mermaid bro? Aku di Bad Mermaid itu opening. Dari opening? Ya sekarang udah nearly 3 tahun ya, Juni ini 3 tahun. Juni 3 tahun? Iya. Juni 3 tahun. Sebelumnya di? Sebelumnya kerja di Four Seasons. Four Seasons. Four Seasons Jimbaran. Kenapa bisa pindah ke restoran biasa? Ya dulunya kan di Four Seasons istilahnya saya start karir dari sana. Dari waiter, supervisor, terus saya pengen mencoba gimana sih memanage restoran sekalipun kecil tapi kan lumayan pengalamannya itu. Kalau di Four Seasons kan lumayan istilahnya tingkatan istilahnya banyak masih banyak yang perlu kita diperjuangkan di sana gitu. Nah, saya mencoba untuk nerobos. Kenapa sih orang-orang tertarik untuk kerja di independent restoran? Jadi kenapa saya nggak mau coba gitu? Kalau nggak belajar, kalau nggak mencoba, kapan gitu? Ya udah saya terobos aja gitu. Akhirnya ya running juga gitu. Dan ada kepuasan sendiri ya? Kepuasan tersendiri ya. Bedanya profesional sama individual restoran apa? Bedanya identik dengan pekerjaan apa? Kalau di Four Seasons kita udah ada kayak standar. Ini di service standar, terus kita tinggal laksanain apa yang diperintahkan sama atasan kita gitu. Kalau di independent restoran kita dituntut untuk meng-create something new lah gitu. Berarti semua yang ada di Bad Mermaid ini kamu dari nol yang progres? Ya. Dari rekrutmen, training, semua sampai test food, semua segala macam. Kalau saya di bar sama restoran aja. Bar sama restoran. Ya, kalau di kitchen udah ada teman saya. Oh gitu. Berarti partner juga di sana itu chefnya kan? Gitu istilahnya. Oke. Itu selama berapa tahun bro dalam posisi sekarang? Dari start karirmu? Berapa tahun dalam karir di Rusoditi? Kalau dalam karir jadi manajer ya pas di Bad Mermaid aja. Gitu. Tapi sebelum itu kan di Four Seasons nih, ya kan satu sisi dalam keyakinanmu untuk mencapai level manajer tuh apa yang kamu tanamkan di dirimu? Yang pertama itu adalah dalam benak saya itu cita-cita saya itu jadi manajer. Terus karena kepending terus kepending terus gitu. Karena keasikan di tempat itu, jadi saya memacu diri saya untuk kapan sih saya jadi manajer, kapan sih saya coba terus gitu. Sambil belajar sama teman-teman gitu. Kan gimana sih jadi seorang manajer gimana. Akhirnya saya belajar dari teman-teman. Ya saya coba gitu. Dan akhirnya sukses. Dan akhirnya ya bisa lah gitu.
Berarti dulu startnya di waiter. Di waiter. Dari start jadi waiter itu saya di kudeta. Oh, kudeta. Itu seram ya. Itu tahun 2004 tuh. Saya sangat bersyukur, saya selalu bersyukur. Ya. Di samping berusaha selalu bersyukur. Dari kuliah 2003 saya udah dapat kerjaan di kudeta. Kan luar biasa. 2003 kudeta langsung. Ya. Oke. Terus di sana karena keasikan juga. Ya, kudeta siapa sih nggak tahu bro. Iya. White partinya. Iya. Keasikan. Jadi, coba deh selo sama teman-teman kudeta dulu. Hai teman-teman kudeta. Mungkin masih ingat saya. Wah, di sana pengalamannya luar biasa. Iya. Pertama kali saya tahu yang namanya premium spirit, premium makanan itu dia di sana itu. Karena dulu memang the best kembali dia kudeta. Yeah. Gitu. Terus di kudeta itu memang murni di waitress apa naik ke up lagi apa bagaimana? Kalau aku di kudeta itu start dari waiter, terus captain. Nah, mentok di captain. Oh, di captainnya? Ya, mentok di captain. Nah, setelah 2010, saya move to Potato Head, tim opening. Oh, di Potato juga? Ya. 2010 Potato, berarti selang, itu opening apa gimana? Opening ya? Opening 2010 waktu itu ya? Ya, opening. Ya? Berarti kamu juga tim openingnya di Potato Head? Ya. Jadi opening Potato Head, habis di posisi? Di posisi supervisor. Supervisor, jadi dari captain supervisor. Nah, aku mau tanya men, captain sama supervisor beda job desk-nya apa? Kalau captain mungkin ruang lingkupnya cuma satu section aja. Nih, contohnya kayak di kudeta nih. Ini ada 9 section. Jadi ada section 1, 2, 3 sampai 9. Jadi itu satu section satu kapten. Jadi ada satu kapten, 2 waiter, satu training or junior waiter. Waitress. Oh, berarti dia hanya memanage satu section. On operasional. Iya. Daily-nya seperti itu ya. Daily-nya seperti itu. Nah, apakah dia nge-report ke supervisor langsung apa gimana? Karena gini, kita biar teman-teman tahu juga gitu kan. Jadi untuk dalam posisi apapun di dalam hospitality, memang mulai dari utility, terus ke profesionalnya, baru ke captainnya, baru ke supervisor dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sekarang kan ada teman-teman yang bingung dalam captain sama supervisor dalam satu session kan gitu kan. Yang membedakan satu sesi dengan general itu apa? Sebenarnya kalau yang menurut pengalaman saya antara captain dan supervisor bedanya tipis banget. Nah, contoh kita di kudeta nih, selama saya kerja di kudeta ada namanya captain, ada supervisor. Nah, kalau di Four Seasons itu nggak ada yang namanya supervisor. Dari waiter or waitress langsung ke captain. Gitu. Berarti di Four Seasons captain tuh juga general, bukan satu session. Nah, captain itu kalau di Four Seasons sama satu level dengan supervisor. Oh gitu. Nah, berarti setiap company beda-beda gitu. Beda, tergantung struktur organisasi mereka ya. Oke. Nah, terus yang di kudeta itu pas kamu jadi captain, untuk handling guest, komplain segala macam tuh dari kamu sendiri apa harus supervisor yang terjun langsung? Supervisor. Kalau udah kamu komplain langsung supervisor. Kita dari captain nggak ada kewenangan untuk memfollow up? Kita cuma ya biasa lah ya minta maaf dulu, habis itu biasa I will call my manager or supervisor. Nanti itu daily-nya tuh ada aja tamu komplain? Ada tamu komplain. Masalah apa komplainnya? Ya masalah harga lah, masalah nggak enak atau gimana, kurang strong minuman apa gitu. Iya, at least kalau pengalaman saya sih
minuman koktail itu kebanyakan orang tidak mengerti koktail. Ya. Ya kan? Koktail itu is not the strong drink gitu loh istilahnya. Itu combination kan gitu istilahnya. Dimana kita mau membuat koktail itu untuk membalancekan alkohol. Iya, balancing. Bukan untuk menstrongkan. Kalau tamu itu mau strong, otomatis dia harus minum yang single, ya kan? single alkohol dong. Iya. Jangan yang koktail. Iya. Ya kan gitu. Oke, nah jadi cara untuk pertama kan yang pasti yang handle si bartendernya dong. Iya. Bartender, si waiter gitu kan, sebelum ke captain. Ya kan? Captain just make sure orderan sudah sampai ke tablenya dan say hello with the guest kan gitu kan istilahnya. Iya. Dan lebih ke ngelihat kebersihannya, terus repeat ordernya kayak gitu kan. Nah, kan seperti itu kan, dan mungkin untuk di closing ada bantu untuk inventory-nya segala macam gitu kan. Seperti itu kan, mungkin seperti itu. Nah, jadi dalam handle tamu itu, poin pertama yang kamu bilang ke tamu itu apa? Biar teman-teman pada tahu. Oke. Sebenarnya kita kan kerja di pariwisata. Jadi menjual jasa pelayanan lah ya, servis ya. Nah, bagi saya ini saya dapat pelajaran di Kudeta, di Four Seasons tuh. Terus terutama kalau masalah standar servis, saya akui Four Seasons the best. Ya, dari mereka setiap saat pasti ada training untuk servis. Ya, itu yang sebenarnya yang lebih dibutuhkan oleh pekerja sebenarnya. Ya. Gitu. Jadi di Kudeta tuh memang tidak ada seperti itu apa gimana waktu itu? Kalau di Kudeta sudah ada. Sudah ada. Sudah ada, tapi yang saya dapatkan lebih lengkap ya di pengalaman saya di Four Seasons. Nah, itu yang saya terapkan di Head Mermaid sekarang. Jadi combine. Combine ya. Ya, kedua. Karena begini, satu sisi kadang kita nggak satu frekuensi dengan captain yang lain atau dengan di atasan kita kan. Gitu. Harusnya ya contohnya begini. Untuk menghandle komplain kepada tamu, kita harus ada training. Di mana kita menyamakan semua cara kita ucap dan knowledge-nya kepada tamu yang komplain. Biar nggak si A membela si B terlalu ikutin aturan, si C terlalu mundur kayak gitu kan. Jadi kita dalam story itu kan menyamakan istilahnya. Artinya dengan service seperti Bro tadi bilang itu kan kita ada Bro di Association ada sistem training dalam service gitu kan. Nah, itu kan untuk menyamakan semua tanpa melihat si A, si B yang bagus dari service bantu bagaimana. Bagusnya tuh paling dari segi cara kita smile, cara kita untuk ngobrol sama tamu itu kan kelebihan daripada setiap manusia kan. Iya, gitu, benar kan? Ya. Tapi untuk service harus sama semua gitu kan. Service sih sama semua gitu. Tapi mungkin kayak gini, ada suatu tempat karena mungkin manajer or manajemen lah gitu. Jadi kalau waiter sama kapten bukan wewenang ataukah kerjaannya dia untuk handling komplain gitu. Komplain. Ya, karena mungkin di satu sisi mereka belum cukup lah untuk memberikan sesuatu yang bersifat free kepada tamu gitu kan. Ya, yang gitu-gitu. Ya, ekosinya atau apa gitu. Biasanya kalau tamu komplain itu, kalau dari saya, kalau di Head Mermaid, yang pertama karyawan harus lakuin itu minta maaf. Yang kedua, tanyakan komplainnya kenapa. Terus yang ketiga, baru nanti suruh tamunya nunggu, saya akan panggilkan manajer or chef or siapa. Ada tamu ketika misalkan dia sudah komplain masalah makanan atau minuman, dia langsung ke waiternya yang harus follow up dia dengan beres tanpa menunggu si manajer, karena dalam tanda kutip si manajer masih ada kesibukan. Atau misalkan shiftnya berbeda ya kan, kadang-kadang kan manajer nggak harus dua, satu juga bisa gitu kan. Nah, itu cara Bro
saat handle seperti itu tanpa ada manajer itu seperti apa? Ini posisi saya sebagai manajer atau sebagai waiter? Sebagai captain. Sebagai captain. Nah, kita lihat dulu komplainnya itu gimana. Kalau seandainya komplain hanya sebatas komplain minuman, mungkin kita bisa langsung ke bar untuk ganti yang baru, ataukah komplain makanan kita langsung direct to the chef, ini mau diganti ataukah ini karena nggak enak isi apa gitu, langsung bisa diganti seperti itu tanpa ke manajer. Gimana? Nanti baru setelah itu baru report ke manajer. Report ke manajer. Iya. Gimana kalau tamu itu ada alergi dalam makanan? Nah, ini alergi juga ya. Ya, jadi kan kita nggak pernah tahu nih kan kalau makanan itu mengandung alergi dalam setiap tamu, kita nggak tahu gitu. Nah, caranya seperti ini. Jadi saya selalu training pelajaran yang saya dapetin yang sangat-sangat saya dapat pelajaran itu masalah alergi. Alergi ya. Jadi yang paling berbahaya bagi tamu itu kan DNAP, ya, dan alergi. Ya. Jadi saya training karyawan saya di Pet Mermaid. Nah, sebelum order kita akan tanyakan kepada tamu, apakah tamu di sini ada alergi? Seperti itu. Jadi kita yang wajib sebelum tamu order, kita yang wajib menanyakan ke tamu. Gitu. Kita menanyakan ke tamu. Nanti kalau memang tamunya sudah dia bilang alergi gini, nanti kita suggest makanan yang nggak pakai gitu. Berarti dari memang itu ada special trainingnya kepada staff kan gitu kan istilahnya. Jadi itu juga meminimize tamu komplain sebenarnya. Karena satu sisi kalau sudah alergi, kalau sudah masuk, kalau tamunya cek dia kan nggak masalah. Kadang-kadang tamu tuh kalau dia lapar dia makan, habis itu tiba-tiba dia sesek dan ada bahan alergi yang buat dia sesek seperti itu kan kita juga repot. Kalau tamu biasanya bekas minyak aja udah alergi. Gitu ya. Yang dipakai. Makanya kita kalau ada tamu alergi, pen ataukah apa yang dipakai harus diganti, harus dibersihin. Memang harus spesial untuk dia ya. Minyak apa french fries goreng itu harus diganti. Pakai yang baru. Gitu. Ya. That's good. Jadi biar teman-teman pada tahu juga caranya untuk handling tamu saat tamu alergi mungkin atau bagaimana. Sekarang kan ini, kadang dalam satu posisi kita sebagai tamu makan ke restoran tidak ditanyakan seperti itu, mana yang sold out kan gitu kan, mana yang special of the day-nya dalam makanan dan minuman. Bener. Ya kan? Terus ditanya apakah kita alergi atau enggak. Gitu kan. Nah, dia nanyain apa kesukaan kita dalam hari itu gitu kan. Benar. Kadang-kadang kan ini yang menjadi sekarang awam kepada staff. Yang punya restoran atau yang in charge in managers tidak melakukan hal itu kepada stafnya, sehingga memperbesar volume untuk tamu itu komplain ya kan? Nah, seharusnya kan kita berpikir bahwa gimana caranya tamu datang ke sini tidak ada komplain. Ya kan? Pertama yang menurut saya tuh bukan karena makanannya enak atau bukan karena makanannya nggak enak. Itu kan sah-sah aja gitu loh. Contohnya kita di Bali lah, anggap pasta, ya kan? Pasta atau pizza. Istilahnya kayak mungkin yang pizza standar pizza lah kita ambil. Jadi kadang-kadang setiap tempat itu kan dia beda-beda cara ngebuat, ya kan? Tomatonya beda, cheese-nya beda, mereknya kan gitu kan. Dough-nya juga beda kan gitu kan. Nah, jadi masalah enak sama nggak enak itu kan sah-sah aja sebenarnya, tergantung tamu. Nah, tapi dengan caranya si waiter itu menghandle dengan bagus, makanan yang nggak enak itu nggak bakal ada komplain di sana. Benar, ya kan? Karena satu sisi adalah dari si service juga yang dinilai orang mau ke restoran mahal, orang mau makan ke tempat yang lebih ada spend-nya itu karena dia mencari service otomatis. Service yang utama kan gitu sebenarnya kan. Nah, masalah minuman itu enak atau enggak itu kan selektif setiap manusia beda-beda senang. Ada yang suka kopi espresso, ada yang juga nggak suka gitu kan. Sama juga kayak koktail kan.
ada yang nggak seneng sama ini, nggak seneng sama itu ya. Jadi kalau ngomong-ngomong masalah servis itu sebenarnya saya bagi sedikit pengalaman saya, mendapat pelajaran juga di tempat kerja saya dulu. Servis itu sebenarnya modal utama di dalam kerja pariwisata. Bukan dalam artian gini, apa namanya? Servis itu ada meaningnya, ada artinya sebenarnya. Ada artinya. Ya, yang utama itu yang kan di servis kan ada 5 nih. S service. Berapa itu service? S itu smile. Itu yang utama. Kan? Smile. Smile itu. Ini yang E-nya ini eye contact. Eye contact. Terus R-nya ini recognition. Jadi dalam artian recognition itu artinya kayak gini. Jadi repeater guest yang sudah sekali 2 kali itu kita harus recognize mereka gitu. Betapa senang kalau kita juga ke suatu tempat kita, oh hai Mister bla 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 kan gitu. Wah ini ingat sama saya gitu. Kalau yang nomor 2 ini eye contact itu kita harus ngomongnya itu tatap-tatapan gitu ya. Gitu kan. Biar jelas gitu. Itu yang kedua, yang ketiga udah, yang R, V itu voice. Jadi suara kita ngomong sama tamu harus clear gitu, jernih ya. Jelas gitu. Jelas kan? Ya, yang gitu ya. Terus yang service, yang I itu inform. Inform itu artinya kita bisa menginform tamu dalam hal apa, produk kita. Terus informasi di luar, di sekitar kita, di Bali apa gitu. Kita harus tahu juga. Nah gitu, habis I itu ada C. Itu confident. Bagi saya sih confident. Mungkin beda-beda ya. Benar. Ya, bagi saya confident. Tapi lebih malah ke confident. Confident ya. Nah, yang terakhir E itu action. Action itu kayak more than guest expectation. Jadi kayak tamunya mengharap begini, tapi kita lebih kayak contoh kita padahal kita nggak, tamunya ini nggak expect untuk dirayakan ulang tahunnya di tempat kita. Tiba-tiba aja kita bawa cake atau apa ke tempatnya dia, happy birthday, apalagi kita udah tahu namanya kan, ditulis namanya, itu udah seneng banget tamu. Itu udah jadi penghargaan buat dia. Benar. Gitu. Sesuatu yang menjadi surprise buat tamu. Nah itu arti service. Ya. Terus kata yang nggak boleh diucapkan tamu itu kata yang tidak boleh atau no. Gitu. Contoh, tamunya minta begini, sorry sir, we don't have. Itu nggak boleh sama sekali menurut saya. Karena itu langsung nge-cut. Gitu. Ya, jadi kita bilang ke tamu, oke, saya akan tanyakan ke chef, ataukah saya akan berusaha mencarikan. Nah, kita action ke bar atau ke kitchen untuk discuss sama bartender atau kan untuk mencarikan keinginan tamu. Nanti kalau memang dapat atau nggak dapat kan, yang penting kita udah berusaha. Jangan langsung di tempat di-cut. Itu sih yang utama dalam service.